Hai, selamat mendengarkan. Cerita pendek Menikahi Tetangga Baru karya oleh penulisnya sendiri. Pagi yang cerah menyelimuti kompleks perumahan yang tenang. Burung-burung berkicau, memberikan irama semangat pada langkah Olivia, yang akrab disapa Olive, keluar dari rumahnya. Pakaiannya simpel, kaos longgar dan celana olahraga. Dia telah mempersiapkan diri untuk menjalani rutinitas pagi bersama calon tunangannya, Askara. Meski perjodohan mereka bukan murni pilihan Askara, namun Olive berusaha untuk membuat Askara jatuh hati padanya. Askara, pria pendiam yang tinggal tepat di rumah sebelah, telah lama dikenal di kompleks ini sebagai sosok tampan namun dingin. Sejak tunangannya meninggalkannya untuk pria lain beberapa tahun lalu, Askara jarang membiarkan orang masuk ke dunianya. Bahkan, ide perjodohan ini datang dari ibunya yang khawatir anaknya tak kunjung membuka hati. Olive meneguk air dari botolnya, memastikan semua persiapannya lengkap. Tapi, saat hendak melangkah ke depan rumah Askara, ia mendadak berhenti. Matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya bergemuruh. Seorang perempuan berpakaian sangat seksi, gaun mini ketat dengan belahan dada rendah, tengah berdiri di depan rumah Askara. Wanita itu tertawa kecil sembari menggulung rambut panjangnya, dan tanpa malu menyentuh bahu pria itu dengan santainya. Askara tampak berdiri di depannya, wajahnya sedikit kaku tapi tidak segera menyingkir. Olive merasa seolah ada bara api yang menyulut di hatinya. Apa-apaan ini? Pikirnya. Meski ia tahu dirinya belum punya hak penuh atas Askara, nyatanya dia tidak rela melihat pria itu didekati perempuan lain. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekatinya selain aku, batinnya dengan penuh percaya diri. Langkah tegas. Tanpa pikir panjang, Olive melangkah cepat menghampiri mereka. Tatapannya tajam, nyaris menusuk seperti panah ke arah perempuan itu. Ketika sudah cukup dekat, suara Olive melengking, memecah suasana. "Hei, ngapain di sini?" tanyanya galak. Wajahnya diliputi kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan. Perempuan itu tampak terkejut, tetapi hanya sesaat sebelum mengembalikan ekspresi angkuhnya. "Kamu siapa?" Ia membalas dengan nada menantang. "Aku?" Olive tersenyum mengejek. "Aku ini calon tunangannya, jadi jelas aku punya hak untuk mengusir perempuan genit dari sini." Nada suaranya naik 1 oktav, membuat perempuan itu tampak terganggu. "Calon tunangan? Dengan gadis cerewet seperti kamu?" Ucap si perempuan. Olive sama sekali tidak percaya. Ia melirik Askara, berharap pria itu memberikan pembelaan, tetapi yang ia temukan hanyalah wajah bingung. "Mas, jelaskan padanya. Ibumu sudah memutuskan ini, jangan diam saja." Berharap Askara akan menjelaskan, namun Askara sama sekali tidak peduli bagaimana perempuan itu bereaksi. Olive semakin geram, baginya keberadaan wanita asing ini adalah ancaman terhadap hubungannya dengan Askara. "Sebaiknya kamu pergi sekarang, sebelum aku benar-benar hilang sabar," ujar Olive galak. Tangannya terlipat di dada, memberikan kesan dominan. Menyadari situasi yang semakin tidak nyaman, perempuan itu akhirnya menyerah. Ia menghela napas panjang, melirik Askara dengan tatapan penuh tanda tanya sebelum berlalu. "Oke, aku akan pergi," katanya dengan nada kesal, sambil melangkah pergi. Setelah perempuan itu menghilang di tikungan jalan, suasana berubah canggung di antara Olive dan Askara. Pria itu berdiri mematung, memandang Olive dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu nggak perlu sekasar itu," ujar Askara dingin. "Nggak perlu sekasar itu." Olive balas menatapnya tajam. "Aku nggak suka lihat kamu dekat dengan perempuan seperti itu. Kalau kamu serius mau tunangan, berhenti berduaan dengan perempuan lain." Askara memijit pelipisnya. Ia tahu Olive sedang marah besar, tapi ia sendiri bingung harus berkata apa. Dia cuma teman lama, aku tidak punya alasan untuk mengusirnya. "Oh, jadi aku ini siapa? Tangan kanan ibumu yang nggak punya hak?" Olive merasa darahnya mendidih. Ia telah berusaha keras membangun kedekatan dengan Askara, tapi sikap dingin pria itu terus menjadi penghalang. "Ini bukan tentang hak, Olive. Ini tentang, aku butuh waktu untuk terbiasa," jawab Askara pelan. Wajahnya tampak lelah. "Tapi kamu nggak ngasih aku kepastian apapun." Suara Olive bergetar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia berusaha menahan. Askara diam. Hatinya bergulat antara trauma masa lalunya dan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru bersama Olive. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam. "Aku paham kamu marah, dan aku tidak menyalahkan kamu.
Tapi, beri aku waktu, aku akan berusaha. Hari itu, dengan kejadian tadi, menjadi titik awal perubahan hubungan mereka. Askara mulai lebih terbuka pada Olive. Ia menyadari, Olive bukan hanya seseorang yang dijodohkan padanya, tetapi juga seorang wanita yang benar-benar tulus ingin masuk ke dalam hidupnya. Olive, di sisi lain, memahami bahwa perjalanan dengan Askara tidak akan mudah. Namun ia bersumpah akan tetap bertahan, karena baginya, hati Askara adalah tujuan akhir yang layak diperjuangkan. Saat mentari tenggelam di ufuk barat, Olive dan Askara mulai melangkah dalam jogging sore. Meski langkah mereka terasa kaku, ada janji dalam hening mereka. Janji untuk saling mengenal dan memberikan kesempatan pada cinta untuk tumbuh perlahan-lahan. Di depan mereka, jalan tampak panjang dan berliku. Namun bagi Olive, sejauh apapun jarak yang harus ditempuh, selama ada Askara di sisinya, ia yakin bisa melaluinya dengan penuh keyakinan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dukung channel ini agar semangat untuk membuat cerita yang lebih menarik lagi.